Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, NIM S1S1230445. Saya akan menjelaskan tentang penerapan aljabar linear dalam bidang informatika sebagai nilai tugas akhir mata kuliah aljabar linear. Langsung saja, aljabar linear merupakan cabang matematika yang mempelajari sistem persamaan linear, vektor, matriks, dan transformasi linear. Dalam bidang informatika, aljabar linear memiliki peran yang sangat penting dan diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari pengolahan citra, grafik komputer, machine learning, hingga kriptografi. Pemahaman yang kuat tentang aljabar linear memungkinkan para praktisi informatika untuk mengembangkan algoritma yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Penerapan yang pertama dalam pengolahan citra. Salah satu cabang informatika yang sangat bergantung pada aljabar linear adalah pengolahan citra digital. Citra digital pada dasarnya adalah matriks dua dimensi yang berisi nilai-nilai intensitas piksel. Beberapa operasi pengolahan citra yang melibatkan aljabar linear yaitu pertama, transformasi citra. Transformasi citra seperti rotasi, scaling, dan sharing dapat dilakukan dengan menggunakan matriks transformasi. Misalnya, untuk merotasi sebuah citra sebesar theta derajat, kita dapat menggunakan matriks rotasi dengan rumus R sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta. Setiap piksel XY pada citra asli akan ditransformasikan menjadi X aksen Y aksen dengan menggunakan perkalian matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta kali matriks XY. Yang kedua, filtering. Operasi filtering pada citra digital seperti blurring atau sharpening dapat diimplementasikan menggunakan konvolusi matriks. Misalnya, filter Gaussian blur dapat direpresentasikan sebagai matriks konvolusi dengan matriks 121, 242, 121 kali 1/16. Matriks ini kemudian dikonvolusikan dengan citra asli untuk menghasilkan efek blur. Yang ketiga, kompresi citra. Teknik kompresi citra seperti JPG menggunakan transformasi kosinus diskrit atau DCT yang didasarkan pada aljabar linear. DCT mengubah representasi citra dari domain spasial ke domain frekuensi, memungkinkan kompresi yang efisien. Penerapan yang kedua yaitu pada grafik komputer. Grafika komputer yang mencakup rendering 3 dimensi dan animasi sangat bergantung pada konsep aljabar linear. Beberapa penerapan aljabar linear yaitu pertama, transformasi objek 3 dimensi yang direpresentasikan sebagai kumpulan titik atau vertices dalam ruang 3 dimensi. Transformasi seperti translasi, rotasi, dan scaling dilakukan menggunakan matriks transformasi 4x4. Misalnya matriks translasi untuk memindahkan objek sejauh dx, dy, dz adalah yaitu matriks 100 dx, 010 dy, 001 dz, 0001, 0001. Yang kedua, proyeksi 3 dimensi ke 2 dimensi yang menggunakan matriks proyeksi perspektif yang misalnya dapat diimplementasikan menggunakan matriks F atau aspek 000, 0F00, 00AB, 00-10, di mana F adalah focal length, aspek adalah rasio aspek layar, A dan B adalah parameter near dan far plane. Yang terakhir, shading dan pencahayaan. Perhitungan pencahayaan dalam grafik komputer melibatkan operasi dot product dan cross product antara vektor normal permukaan dan vektor cahaya. Misalnya, intensitas cahaya diffuse dapat dihitung menggunakan rumus ID sama dengan KD dalam kurung N kali L, di mana KD adalah koefisien diffuse, N adalah vektor normal permukaan, dan L adalah vektor arah cahaya. Penerapan yang ketiga itu pada machine learning. Machine learning sebagai salah satu cabang utama dalam kecerdasan buatan, sangat bergantung pada aljabar linear untuk berbagai operasi dan algoritma. Beberapa penerapannya meliputi pertama, regresi linear. Adalah salah satu algoritma dasar dalam machine learning yang menggunakan aljabar linear. Dalam regresi linear multivariat, kita mencari vektor koefisien W yang meminimalkan error antara prediksi dan nilai sebenarnya dengan rumus Y sama dengan XW tambah epsilon, di mana Y adalah vektor output, X adalah matriks output, dan epsilon adalah error. Solusi optimal yang dapat ditemukan menggunakan metode least squares dengan rumus W sama dengan dalam kurung X pangkat T kali X
pangkat min 1 kali X pangkat T kali Y. Yang kedua, prinsipal komponen analisis atau PCA, yaitu teknik reduksi dimensi yang banyak digunakan dalam preprocessing data. PCA menggunakan dekomposisi nilai singular atau SVD dari matriks covariance data untuk menemukan komponen utama. Misalnya, untuk matriks data X, kita dapat menghitung matriks covariance dengan rumus C sama dengan 1/n kali X pangkat T kali X. Kemudian kita mencari eigenvector dan eigenvalue dari C untuk mendapatkan komponen utama. Yang ketiga, support vector machines atau SVM yang menggunakan aljabar linear untuk menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam ruang fitur. Dalam kasus linear, SVM mencari vektor W dan bias B yang memaksimalkan margin dengan rumus YI dikali dalam kurung W pangkat T kali XI ditambah B lebih besar sama dengan 1 untuk semua data XI, YI. Yang terakhir, neural networks. Jaringan saraf tiruan menggunakan operasi matriks secara ekstensif. Misalnya, pada fully connected layer, output dihitung menggunakan perkalian matriks dengan rumus H sama dengan sigma Wx tambah B, di mana W adalah matriks bobot, X adalah vektor input, B adalah vektor bias, dan sigma adalah fungsi aktivasi. Penerapan yang terakhir yaitu dalam kriptografi. Kriptografi modern menggunakan banyak konsep aljabar linear untuk mengamankan informasi. Contohnya, pertama Hill-Chipper, yaitu sistem kriptografi klasik yang menggunakan matriks untuk enkripsi dan dekripsi. Pesan dienkripsi dengan mengalihkan blok plain text dengan matriks kunci dengan rumus C sama dengan K kali P dalam kurung modulus M, di mana C adalah ciphertext, K adalah matriks kunci, P adalah plain text, dan M adalah ukuran alfabet. Yang kedua, kriptosistem berbasis lattice. Kriptografi berbasis lattice yang dianggap aman terhadap serangan komputer kuantum menggunakan konsep aljabar linear seperti basis lattice dan vektor terpendek. Contohnya adalah skema enkripsi NTRU yang menggunakan ring polinomial dan operasi matriks. Terakhir, Linear Feedback Shift Register atau LFSR, yaitu komponen penting dalam banyak sistem kriptografi stream chipper. LFSR dapat dimodelkan menggunakan matriks companion dan operasi pada finite field. Jadi kesimpulannya, aljabar linear memiliki peran yang sangat penting dan luas dalam bidang informatika, dari pengolahan citra dan grafika komputer hingga machine learning dan kriptografi. Konsep-konsep aljabar linear dalam matriks, vektor, dan transformasi linear menjadi dasar bagi banyak algoritma dan teknik komputasi. Pemahaman yang kuat tentang aljabar linear memungkinkan para praktisi informatika untuk, yang pertama, mengembangkan algoritma yang lebih efisien dan efektif, memahami dan mengoptimalkan kinerja sistem komputasi, memecahkan masalah kompleks dalam berbagai domain aplikasi, dan mengembangkan teknik baru dalam kecerdasan buatan dan analisis data. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran aljabar linear dalam informatika diprediksi akan terus berkembang dan menjadi semakin penting di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.